Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya, Yuliati, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Sleman, dari SLB Bakti Pertiwi, Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul 3.2 dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 3.2 adalah: pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana calon guru penggerak bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau karyawan, wali murid, komite sekolah, masyarakat sekitar, pengawas, dinas terkait, dan pemerintah setempat. Faktor abiotik meliputi keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Sumber daya sekolah, jika dikelola dengan baik, akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan berbasis aset, asset-based approach, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Ciri pendekatan berbasis kekurangan dan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan. Pertama, fokus pada masalah dan isu. Kedua, berkutat pada masalah utama. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Keempat, fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Kelima, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Keenam, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Pendekatan berbasis aset. Pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Kedua, membayangkan masa depan. Ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset, dan kekuatan. Kelima, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Keenam, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pendekatan Asset-Based Community Development. Pendekatan PKBA berfokus pada potensi, aset, atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas, di mana selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai Community Driven Development. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran. Pemetaan aset atau modal. Ada 7 aset atau modal. Pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Ketiga, modal politik. Keempat, modal agama dan budaya. Kelima, modal fisik. Keenam, modal lingkungan. Dan ketujuh, modal finansial.
Kesimpulan koneksi antar materi modul 3.2 yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, antara lain faktor biotik, meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau karyawan, wali murid, komite sekolah, masyarakat sekitar, pengawas, dinas terkait, dan pemerintah setempat. Faktor abiotik meliputi keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Kedua faktor ini akan berpengaruh dalam proses pembelajaran, sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah, tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Misalnya, pertama, modal manusia. Guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk menggali potensi yang ada pada diri murid. Modal sosial. Relasi yang baik dengan instansi dan lembaga di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar bagi murid. Misalnya, polsek, puskesmas, rumah sakit, pabrik, kantor pos, dan lainnya. Ketiga, modal politik. Keterlibatan stakeholder sekolah dalam kebijakan dan pengembangan sekolah menjadi lebih baik. Keempat, modal agama dan budaya. Pembiasaan keagamaan seperti membaca Al-Quran, sholat berjamaah, meningkatkan keimanan. Selain itu, dengan muatan lokal bahasa Jawa dapat menguatkan pelestarian budaya daerah. Kelima, modal finansial. Dana BOS, BOSDA, dan dana komite sekolah dapat membantu kebutuhan operasional sekolah. Keenam, modal lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam yang asri dapat membuat proses pembelajaran menjadi nyaman, serta lingkungan juga bisa menjadi sumber belajar murid. Ketujuh, modal fisik. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu proses pembelajaran murid lebih efektif. Kesimpulan ketiga dari koneksi antar materi modul 3.2 adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar materi dimulai dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dikaitkan dengan modul 3.2 pengelolaan sumber daya, guru cerdas dan jeli dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar nyaman dan bahagia mengikuti proses pembelajarannya. Selanjutnya, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Dikaitkan dengan modul 3.2, menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, dikaitkan dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Merancang visi yang berpihak pada murid serta merancang prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif, bagja. Dikaitkan dengan modul 3.2, guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar dapat dikembangkan, diberdayakan secara maksimal dalam mencapai prakarsa perubahan. Potensi murid ini adalah aset. Selanjutnya, modul 1.4 budaya positif. Budaya positif perlu diciptakan baik di kelas maupun sekolah.
untuk menumbuhkan dan pembentukan karakter yang baik bagi murid. Dikaitkan dengan modul 3.2, dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru perlu memahami aset yang dimiliki sehingga penerapan budaya positif lebih optimal. Semua stakeholder harus terlibat dan guru adalah manajer kontrol serta sebagai teladan dalam pembiasaan yang baik yang menjadi budaya positif untuk kekuatan sekolah. Lalu, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi, melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru dan murid menjadi pendukung proses pembelajaran dan setiap kegiatan yang dilakukan. Keterkaitan dengan modul 3.2, pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan murid dengan menggunakan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian, keterkaitan dengan modul 2.3, coaching. Coaching diperlukan untuk peningkatan keterampilan guru mengatasi dan menemukan solusi permasalahan terkait pembelajaran dan permasalahan lainnya dengan mengoptimalkan kemampuan diri sebagai coach. Keterkaitan dengan modul 3.2, coaching diperlukan untuk menggali permasalahan murid dan potensi murid untuk mencari solusi dan memutuskan permasalahan sesuai dengan pemikirannya. Hal ini merupakan aset atau sumber daya dari murid. Keterkaitan antar materi selanjutnya adalah modul 2.3, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Dikaitkan dengan modul 3.2, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya, tidak keluar dari norma dan peraturan yang ada, serta pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Kesimpulan koneksi antar materi modul 3.2 yang keempat adalah bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dalam diri setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul 3.2 ini. Sebelum mengikuti pembelajaran modul 3.2, selama ini pola pikir saya lebih sering melihat masalah. Segala sesuatunya berfokus pada kekurangan. Apa yang menjadi masalah, apa yang mengganggu, apa yang tidak bekerja. Sangat jarang melihat dari sisi baiknya atau dari sudut pandang aset yang dimiliki, dan lebih bergantung pada bantuan atau sponsor. Kemudian, sesudah saya mempelajari modul 3.2, banyak wawasan dan pengetahuan baru serta perubahan pola pikir pendekatan yang digunakan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana awalnya berfokus pada kekurangan dan bantuan, sekarang lebih efektif dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengorganisasi sekolah dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki. Harapan, sesudah mempelajari modul ini, membuat pola pikir saya berubah menjadi guru yang mampu menuntun murid, berpihak pada murid, menjadi guru yang lebih kreatif, mampu mengelola sosial emosional dengan baik, memenuhi kebutuhan murid yang beragam, serta mampu melakukan pemetaan 7 aset dan kekuatan, baik yang dimiliki diri sendiri maupun sekolah, untuk dapat menciptakan ekosistem belajar yang well-being atau kebahagiaan hidup, sehingga terwujud pembelajaran yang berdampak pada murid dengan merdeka belajar dan terciptanya profil belajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.